dari Prodi PGSD UT Jayapura Salut Nabil. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana pembagian tugas dari struktur pengurusan pramuka? Kalau di sekolah ini kepramukaan itu organisasinya kelembagaannya itu namanya Pangkalan SD Negeri Kemeroboh 013 dan 014. Kemudian pembinanya ketua depannya Pak Ridwan. Bawahnya itu ada kakak-kakak pembina bantu itu dari guru. Ada 2 orang, Ibu Risma dengan Pak Arianto. Lalu dibawakan anak-anak murid ini terdiri dari kelas 3 sampai kelas 6. Jadwal kegiatan pramuka di sekolah ini? Ya, untuk sekolah kami karena kegiatan pramuka itu masih kegiatan ekskul, itu kita buat di setiap hari Sabtu jam 3. Kalau ada event-event tertentu biasanya mereka menambah waktu ekskulnya, biasa tambah 2 hari, biasa cuma 1 atau hari Kamis Jumat Sabtu. Bagaimana integrasinya dengan jadwal sekolah lain? Ya, karena kami ini SD Morompo ada di Gugus 4, Gabung Gugus 4 itu ada 6 sekolah. Dari 6 sekolah ini biasanya setiap bulan mereka adakan pertemuan koordinasi antara ketua budetnya. Biasanya juga kita bawa ke dalam pertemuan gugus secara kabupaten pramuka. Untuk integrasiannya yaitu biasanya informasi-informasi yang tentang kepramukaan itu kalau itu di luar jadwal rutin kepramukaan maka itu akan disampaikan lewat gugus. Di gugus ada 2, ada K3S dan juga ada KKG. Jadi biasanya selama ini mereka karena mereka ada WhatsApp grupnya, mereka biasanya saling informasi. Apa saja kegiatan rutin dan non-rutin yang dilakukan? Ya, kegiatan rutin tadi seluruh ya kalau kami setiap hari Sabtu itu rutin kegiatan pembinaannya. Kemudian kalau untuk kami sendiri di sekolah ini setiap tahun kita sudah programkan untuk membuat jadwal perkemahan. Perkemahan ini tingkat intern kami ada dan juga untuk gugus 6 sekolah. Biasanya dalam itu ada program-program. Berapa frekuensinya dan bagaimana partisipasi siswa? Kalau frekuensi pembinaannya ya setiap minggu itu ada pembinaan dilakukan oleh ketua gugus dengan kakak-kakak pembina. Kemudian untuk keaktifan anak-anak murid, karena yang kita wajibkan itu adalah kelas 3 sampai kelas 6. Itu sampai saat ini memang belum semua aktif, karena mereka ada kita ekskursinya ada 3, ada tramben, ada juga seni tari dan kepramukaan. Jadi mereka terbagi. Kalau kepramukaan ya sekitar 30% aktif mereka, karena tidak semua anak kepramukaan. Mungkin itu saja Pak. Saja. Iya. Apa saja sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan pramuka? Sarana untuk di kegiatan pramuka itu ada banyak. Yang pertama tenda, tali temali, tongkat, semapur, itu yang terpenting. Mengapa? Karena
kalau kita mengadakan kegiatan perkemahan itu, maka tentunya kita membutuhkan tenda untuk anak-anak bermalam di tenda. Yang kedua, bagaimana caranya untuk berdiri tenda itu, maka tentunya kita membutuhkan tali dengan tongkat. Sehingga kita membutuhkan namanya peralatan yang namanya tongkat, tali, dan tenda. Apakah ada kekurangan yang perlu diperbaiki? Ya, kekurangannya itu biasanya kalau kita mengadakan kegiatan itu seperti hiking kan, biasanya kalau habis kegiatan akhir kegiatan itu kita biasanya hiking itu biasanya membuat anak-anak salah jalan. Ya, karena kenapa dia salah jalan? Karena tidak mengambil suatu kompas, ya, kompas itu. Karena kekurangan kompas biasanya di alat pramuka itu jarang kita beli, seperti itu. Poin 2, sistem penilaian kegiatan pramuka. Bagaimana sistem penilaian kegiatan pramuka di sekolah ini? Ya, kalau mengenai tentang sistem penilaiannya itu, kita harus melihat kedisiplinannya anak-anak, kehadirannya anak-anak, terus kekompakannya, bagaimana caranya untuk membuat sesuatu seperti pioneering. Itu mereka bagaimana caranya dia membuat pioneering itu bekerja sama dengan antara yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Poin 3, prestasi yang diraih. Prestasi apa yang pernah diraih oleh gugus depan pramuka di sekolah ini? Kalau prestasi ini baru-baru ini tanggal 3 Oktober ini sampai tanggal 5 Oktober itu ada kegiatan pramuka di sini, perkemahan angkat gugus 4 Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Kebetulan di sini adalah pramuka baru pertama kali mengadakan berkemah, dan syukur alhamdulillah mereka menjuarai juara umum 2, di mana salah satunya mereka menjuarai YLL juara 2, kemudian Semapur juara 2, kemudian membuat Tandu juara 1, putra putri semua itu ada banyak membuat sandi, mengerjakan sandi itu selama 7 menit, yang dimana mereka menjuara juara 1 yang putrinya, sementara putranya juara 3. Ya, kalau misalnya yang namanya pramuka itu yang penting ada niat untuk kita bekerja sama dengan anak-anak, pasti insyaallah bisa mendapatkan namanya yang hasil yang baik. Bagaimana cara merayakannya? Ya, Bagaimana cara merayakannya? cara merayakannya itu mereka anak-anak senangnya untuk merayakan ke pantai, tapi ya syukur kita hanya di sekolah saja untuk mensyukuri apa yang kita sudah dapatkan. Poin 4, tantangan dalam kegiatan pramuka. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam kegiatan pramuka? Tantangannya itu kalau dalam pramuka itu ada banyak hal sebenarnya yang kita tantangan dalam pramuka. Yang pertama itu adalah kurangnya media sosial itu, biasanya itu kita dapat informasi dari sana yang tidak akurat, ya istilahnya hoax seperti itu. Kalau kita biasanya dalam pramuka, kemudian untuk orang-orang yang muda ini yang masuk pramuka itu karena hanya ikut-ikutan saja. Ya, mungkin kalau misalnya temannya yang ikut suruh ikut, tapi kalau keluar temannya keluar juga, ya seperti itu. Di situ kekurangannya adalah tidak ada motivasi untuk memang niatnya untuk pramuka.
seperti di Kabupaten Nabire ini minim sekali. Kenapa? Karena di Nabire ini kurangnya kegiatan pramuka yang melibatkan mengenai tentang kreativitas. Ya, artinya yang biasa membuat mereka itu motivasi yang lebih bagus, seperti itu membuat pioneri, lomba-lomba ya seperti yang kita adakan ini. Ya syukur mereka senang karena mereka pergi berkemah itu berlomba. Ya tidak ada istilahnya, ada anak-anak itu kadang-kadang kalau bosan kalau dia materi ya seperti itu. Nah kalau seperti ini dia senang karena ada banyak perlombaan yang dia ikuti seperti itu. Bagaimana upaya mengatasi tantangan tersebut? Nah, upayanya itu kita memancing kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Nabire ini untuk mengadakan kegiatan tim berlomba seperti tali temali, pioneri, terus yel-yel, semapur dance, puisi tentang pramuka dan lain-lain sebagainya, sehingga kita bisa bekerja sama dengan yang lain, teman-teman bisa motivasi untuk mengadakan itu selanjutnya, seperti kuarcap, ya kuara itu biasanya mengadakan kegiatan pramuka. Namun di situ kadang-kadang kita punya usulan-usulan untuk teman-teman membuat kegiatan pramuka seperti ini. Kalau ini kegiatannya kita ini adalah untuk gugus depan, ya ini untuk gugus 4 Kabupaten Nabire. Biasanya kalau kita ada kayak ini setiap tahun, ya baru pertama kali angkatan pertama ya diadakan di SD Maloko ini seperti itu. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Saatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.